Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maryam ketika melahirkan, Mbak, melahirkan itu kan orang melahirkan perempuan lemah, kok suruh gerok pohon kurma, suruh gerok gitu. Pohon kurma segini besarnya ya tahu, kurma itu kan kayak pohon kelapa terus ya kasar kan, kadang-kadang berduri. Itu suruh goyang-goyangkan, suruh gerok. Lah apa yang mungkin gitu ya. Tapi karena ini tawakal dan bentuk ketaatannya pada Allah, maka Maryam pun menggerok atau menggoyang pohon kurma itu sehingga ya nggak sumbut, Pak. Yang dikeluarkan tenaganya dan efek dari goyangan itu paling nggak sumbut sama sekali. Tapi nyatanya apa? Kurma-kurma berjatuhan runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin hadirat, para pengasuh, para asatid, saudara-saudara anak sekalian di Aula Yatim Center Al-Khiras Situbondo maupun yang berada dimanapun saat ini menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Benar bahwasanya setiap kebaikan itu akan Allah balas. Bahkan balasannya sering-sering tidak hanya di akhirat, balasannya sering-sering spontan di dunia. Apalagi kalau kebaikan itu kita lakukan kepada kedua orang tua kita sendiri, itu cash balasannya, cash. Tapi meskipun cash seperti itu, sering-sering orang itu nggak nyadar. Cash dalam bentuk kalau ngasih uang misalkan terus apa langsung dikasih uang balik yang besar oleh Allah, enggak. Dikasih oleh Allah dengan keberuntungan yang lain. Ini yang masalahnya, kemampuan untuk merasakan keberuntungan hakiki inilah yang kadang-kadang terbatas. Sehingga meskipun sudah dikasih oleh Allah, sudah diberi balasan cash berupa keberuntungan, tetapi orang yang diberi keberuntungan ini tidak menyadari bahwa itu hakikatnya adalah keberuntungan. Misalnya, misalkan secara kodarnya, secara tulisan di lauh mahfuz, misalkan seseorang ini hari Kamis tanggal 16 September ini tertulis tertabrak kereta api, misalkan seperti itu, tertulis tertabrak kereta api. Nah, kemudian orang ini ya alamnya berupaya berbuat baik, tanggal 15 dia memberikan sedekah kepada kedua orang tuanya, memberikan apalah, memberikan kesenangan pada orang tuanya. Mungkin uang nilainya mungkin 100-150 ribu atau 200 ribu. Nah kemudian tanggal 16 tidak terjadi, dia ditabrak oleh kereta api gitu. Padahal dalam tulisan lauh mahfuz sudah tertulis dia tertabrak kereta api dan meninggal atau cacat atau apa. Nah ini adalah satu keberuntungan yang besar dari Allah SWT, yang harusnya ketabrak kereta, nggak ketabrak kereta. Gara-gara apa? Tanggal 15-nya kemarin bersedekah pada orang. Kan ini balasan cash dari Allah. Dan yang seperti inilah yang sangat jarang dan sangat sedikit sekali orang yang bisa mendeteksi bahwa itu adalah kenikmatan cash dari Allah, balasan cash dari Allah.
Karena memang zahirnya tidak terjadi apa-apa begitu loh masalahnya. Sehingga tidak nyangka kalau tanggal 16 itu sedang diberi rezeki yang sangat besar, yang sangat berharga, yang bahkan nilainya triliunan rupiah. Bayangkan sekarang, kalau kita kereta api, naudzubillah, mudah-mudahan jangan terjadi pada diri kita. Kemudian terjadi kecacatan yang luar biasa. Yang untuk menyembuhkan kecacatan yang luar biasa itu harus operasi ke New York, ke Singapura, kemana, yang menghabiskan uang triliunan rupiah misalnya. Nah, berarti kalau tanggal 16 itu tidak tertabrak kereta api, itu sama dengan Allah memberi triliunan rupiah kepada orang itu karena tidak usah ditabrak kereta api. Itu Pak logika acara mikirnya seperti itu. Sehingga kalau kita sehari itu tidak terjadi apa-apa, itu sesungguhnya ada rezeki besar dari Allah. Sehari tidak kesandung, kaki tidak berdarah, sehari ini tidak ketiban genteng misalkan, meskipun ketika itu rumah bocor terus gentengnya jatuh. Nah, ini satu rezeki yang sangat besar yang sangat sering dilalaikan oleh manusia. Makanya berbuat kesyukuran itu sangat-sangat amaliyah fi'lu ta'at yang sangat-sangat besar. Terus kemudian melakukan kesyukuran, jadi melakukan menghidupkan kesunahan tadi, di antaranya adalah mendapatkan jaminan surga dari Allah melalui informasi dari Rasulullah SAW. Karena ya itu tadi, siapa yang menghidupkan sunnah maka mencintai Allah, mencintai Rasul. Yang mencintai Rasulullah berarti dia akan bersama dengan Rasul di surga. Ihya'us sunnah. Kemudian mujahadah di dalam bertawakal. Jadi satu tadi fi'lu ta'at tadi, yang pertama syukur, yang kedua menghidupkan sunnah, yang ketiga adalah bermujahadah atau berjuang di dalam bertawakal. Dalam bertawakal, tawakal itu adalah menyandarkan segala usaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap harus berusaha. Contohkan yang paling keren contohnya ini ketika sahabat masuk Masjid Nabawi dengan membiarkan begitu saja ontanya di depan masjid. Ditegur oleh Rasulullah, bahwa kamu dibiarkan. Saya tawakal ya Rasulullah. Ikat dulu baru tawakal. Jadi tawakal tidak boleh menafikan usaha. Tawakal tidak boleh meniadakan ikhtiar atau usaha. Tidak boleh menafikan usaha. Ya, kemudian tetap harus menempuh upaya, meskipun upaya itu seperti tidak masuk akal. Ya, saya pakai contoh yang saya alami, Pak. Saya datang ke Situbondo tidak kenal siapa-siapa karena memang tidak direncanakan ke Situbondo itu, hanya karena dapat SK ilmunya, sehingga harus pindah ke Situbondo. Sehingga tidak punya persiapan nanti di Situbondo mau nempel ke siapa, ya tidak punya rencana sama sekali, dan betul-betul seperti seperti meletik begitu saja. Gitu. Tapi punya satu keinginan kelak di masa tua, masa dewasa, masa tua itu kalau bisa berupaya seperti ini. Saya dulu ini bukan rahasia, ketika masih manten baru dengan istri, duduk-duduk nanti anak kita buahnya, kita begini punya santri, itu masih manten baru, masih kuliah ini. Ya, punya obsesi, punya semacam keinginan, punya semacam obsesi. Tetapi ketika kemudian hidup berproses, juga nggak kaya-kaya, padahal untuk bisa begini begitu harus butuh modal yang besar, butuh ilmu yang banyak, sementara seperti ini, sehingga seperti mustahil, apalagi kemudian hidup jadi orang ternyata meletik ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Tetapi karena sesuatu yang tidak mungkin tadi, tetapi tetap harus diusahakan, meskipun hasilnya seperti apa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, ya meskipun tidak
tidak sebesar apa yang kita, tetapi proses itu ternyata tampak sampai hari ini yang seperti ini. Ini maknanya adalah kita memiliki etikot yang besar yang mulia dalam kasus yang lebih umum. Meskipun kita merasa tidak mungkin, tetapi upaya itu harus ditempuh karena dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Segalanya, kan gitu. Dimana seorang Maryam ketika melahirkan, melahirkan itu kan orang melahirkan perempuan lemah, kok suruh gerok pohon kurma, suruh gerok gimana? Pohon kurma segini besarnya ya tahu, kurma itu kan kayak pohon kelapa terus ya kasar kan, kadang-kadang berduri. Itu suruh goyang-goyangkan, suruh gerok. Lah apa yang mungkin gitu ya. Tapi karena ini tawakal dan bentuk ketaatannya pada Allah, maka Maryam pun menggerok atau menggoyang pohon kurma itu sehingga ya nggak sumbut Pak, yang dikeluarkan tenaganya dan efek dari goyangan itu paling nggak sumbut sama sekali. Tapi nyatanya apa? Kurma-kurma berjatuhan runtuh, bahkan hampir menimpa, dan itu sebagai rezeki untuk dimakan orang yang baru melahirkan itu. Nah ini kalau kita komparasikan dengan ke miracle atau keajaiban seperti itu. Jadi upaya itu, perjuangan itu wajib tetap dilakukan meskipun mustahil bin mustahil. Mustahil bin mustahil. Itu. Mustahil bin mustahil. Masa tas bayi, tas babaran yang mestinya lemah, sakit dan lain sebagainya, kok disuruh gerok pohon kurma. Tetapi karena terdorong oleh rasa taat kepada Allah dan rasa optimis kepada Allah, maka dia geroklah itu pohon kurma, digerok. Ya, nggak tahu efeknya seperti apa, yang pasti berjatuhanlah kurma-kurma yang sudah matang. Nah ini satu pembelajaran bahwa kita kalau punya tujuan mulia, sepertinya tidak mungkin, sudahlah berusaha saja. Saya sudah pernah bocorkan ini. Saya itu pengen satu saat itu bisa beli tanah di pinggir jalan Pantura, jalan raya yang lalu lintasnya itu full 24 jam, untuk bangun masjid, namanya Masjid Al Musafir. Loh, tapi saya gak punya penghasilan yang memadai untuk operasional santri, untuk pondok itu selalu min misalkan kurang pas gitu. Ya apa yang mungkin misalkan seperti itu. Saya lagi ngincer itu Pak, barangnya Rosali itu katanya mas apa itu, katanya yang punya itu sudah ditawar 11M, mintanya 14M. Nah, saya akhirnya termotivasi oleh ini yang gerok pohon kurma dan sebagainya, seperti yang nggak mungkin. Apa ya yang kira-kira bisa menghasilkan uang yang nanti bisa beli itu dibangun di sana Masjid Al Mustafir itu 24 jam melayani orang lewat gitu. Diberilah minuman gratis, apa gratis di sana, dengan saya jadi marbot di sana sudah. Itu cita-cita saya seperti itu Pak. Saya tidak bercita-cita jadi kiai, jadi mengasuh pondok, jadi tidak. Di masa tua saya ingin bisa membangun masjid, terus bisa ngupeni masjid, yang masjid itu ramai 24 jam gitu. Makanya sebenarnya saya kemana itu ada masjid ramai di jalan itu, saya pengennya seperti itu Pak. Nah akhirnya saya cari-cari sebab yang bisa mengarah ke sana. Akhirnya saya bikin YouTube Pak. Karena YouTube itu kalau YouTube itu Pak ya, kalau channelnya besar kemudian maju itu bisa dapat miliaran juga Pak, dari YouTube. Tapi ya, sekali lagi kita serahkan hasilnya itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya yang ngejar bikin konten yang bagaimana supaya ditonton banyak orang. Tapi belum, ini kan kita salah niat adanya. Maka sekarang ini YouTube hanya sebatas bagi kita untuk mendokumentasi apa ini, ilmu, supaya nanti anak cucu atau umat itu bisa melihat kapanpun, bisa mengambil kebaikan dari YouTube itu kapanpun. Kalau di YouTube itu kan selama satelit alam semesta ini masih ada kan tetap ada Pak, itu tetap ada. Seperti Mas Kansil ketika kita ajari alif bata pertama itu masih ada di YouTube gitu. Nah, sekarang dia sudah mulai ngajari ngaji ini kok, yang sudah ngajari adiknya, ya semampunya kita
kita semai untuk jadi. Alhamdulillah Mas Robi ini sudah tampil khutbah, sudah mulai terbiasa. Saya jadwal saya, ayo isi seperti itu. Yang lain nanti mudah-mudahan cepat berani. Yang penting nyali. Kalau ilmu itu bisa ditambah kapanpun, nyali itu yang harus segera dimiliki. Sekarang meskipun banyak ilmu, tapi kalau nggak punya nyali, ya nggak jadi. Itu Mas Bagas ya, nyalinya harus dipupuk. Rohis sodri wayasiri amriya, terus berdoa seperti itu. Itu ya. Jadi untuk bermujahadah dalam tawakal, tidak menafikan usaha dan yakin dengan pertolongan Allah. Bahwa meskipun kita kecil, kita nggak bisa, kita sepertinya nggak mungkin, Allah ada bersama dengan kita. Kalau Allah memang menghendaki, pasti idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ngopo anu ngelola alviro sak gitu aja masih keteteran kok nginjem Rosali, badannya Rosali, punyanya Bu Roja gitu kan. Mas Rere, nah yang saya sebutkan Mas Rere berapa itu? Itu sudah di tahun 11 M itu Ustaz. Jadi ibu minta 14, kita ahli warisnya Pak Roja itu juragan sapi, kulit sapi di Mimbahan. Itu punya beliau. Terus saya cek peronnya itu kan, nggak tahu kan. Kalau Allah menghendaki pasti ada jalan. Tapi kalau tidak dikehendaki ya tidak diberi jalan oleh Allah. Itu tawakal. Jadi ini bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan. Ingin jadi apalah, ingin bisa melakukan apa, sekarang siapa sih saya? Jangan gitu, jangan minder. Allah bersama kita, Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Gayu yang besar, gayu yang sangat mulia, dengan kondisi kita yang sekarang yang seperti tidak mungkin, tapi maka harus yakin bahwa innallaha ma'as sabirin. Usahakan itu semampu kita dengan keyakinan Allah. Kalau memang ridho, Allah pasti akan menyampaikan kita ke cita-cita itu.